Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Koordinasi. Siap. Sehat-sehat. Semoga kita tetap sehat dan sukses. Pada hari ini, seperti biasa, hari ini kan saya tidak tahu. Ada semua. Hah? Ada berapa orang? Oke, nanti saya minta sama ya. Pada hari ini kita belajar pokok bahasanya itu adalah watak lokal. Watak lokal. Sebentar saya mas. Lihat pokok bahasa lokal. CPR, Prodi, memahami muatan lokal. Nah, sebelum P3 itu taksonomi umum ya, tentang P3. CPNK menjelaskan muatan lokal CPNK. Ya. Basic deskripsi tidak tertulis. Jadi deskripsi tentang pokok bahasa muatan lokal mempelajari tentang definisi, tujuan, contoh mata pelajaran, bagaimana cara mengembangkan mata lokal dalam bentuk merdeka, bagaimana cara mengintegrasi mata lokal ke dalam kurikulum merdeka, manfaat mengembangkan mata lokal, kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam kurikulum merdeka. Medianya PowerPoint seperti yang di atas ini. Perangkat kerasnya laptop ada di sini. Waktu yang digunakan tatap muka karena ini 3 SKS. Kita sudah pertemuan itu 1 kali 3 kali 50 menit. Jadi 150 menit. Kalau 3 SKS, kalau 2 SKS, 1 kali 2 kali 50 menit. Nah, kemudian belajar usul 1 kali 3 60 menit. Belajar mandiri 1 kali 3 60 menit. Para mahasiswa sekalian, pada pertemuan pada pokok bahasan mata lokal, skenario yang kita gunakan adalah ini kerja kelompok. Nanti dikasih tugas, amati baik-baik tugas itu. Amati baik kemana arah keduanya, kemudian langsung dikerjakan. Langkah selanjutnya bertanya kalau memang ada yang tidak jelas, apakah soalnya tidak jelas, apa kurang mengerti, dan sebagainya. Langkah selanjutnya setelah bertanya, mencari informasi baik di internet maupun di teks. Sini kemarin sudah saya kasih tugas tentang muatan lokal mencari teks, baik dalam teks maupun dalam teks, untuk muatan lokal, mencari paham materi muatan lokal. Selanjutnya mengolah yang mana latar mana teks-teks yang mana yang cocok untuk dijawab. Setiap kelompok nanti kita bentuk. Ada bisa berapa ini? 3 kelompok bisa ya? Bisa 3 kelompok. Nah, tentukan nanti ketuanya. Setiap kelompok sudah ditentukan. Nanti setiap kelompok atau ketuanya nanti naik satu-satu. Apa namanya? Menyajikan, menginformasikan kepada teman-teman yang lain. Setiap kelompok nanti naik satu-satu ke atas. Paham itu? Ada yang tidak jelas ya? Jelas. Kalau jelas, mari kita lihat apa yang kita kerjakan. Nah ini dia. Ada berapa nomor itu? 7 ya? 7. Nah, kalau begitu, sekarang kita cari, kita bagi dia kelompok. Jadi kelompok pertama itu
Bagaimana? Ya, satu tahun aja. Oke, selesai? Nah, selesai? Kalau sudah selesai, kita dapatkan ke atas satu kelompok. Yang nomor kelompok satu bisa bacakan hasilnya, hasil diskusinya. Mana yang siap? Kelompok dua. Bacakan hasil diskusinya. Selesai? Dapat? Hah? Oke, siapa yang bersedia? Menginformasikan kepada teman-teman lain. Kita satukan jawabannya satu ini. Ayo. Satukan. Ya, dibacakan. Kelompok satu, kelompok dua, mana yang siap? Nanti di atas. Ayo. Ya, kelompok satu ketuanya. Nama. Sini. Tulis sini juga boleh. Tulis. Hasil diskusi. Ya. Nama dulu, rekan kelompok berapa? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelompok 3. Sesuai pengamatan kami tentang mata lokal, yaitu yang pertama mata pelajaran mata lokal menurut masing-masing, yaitu pelajaran yang menyangkut tentang prakarya atau bahasa Indonesia, teknologi, pendidikan lainnya. Yang pertama yaitu huruf A. Menurut Pusat Pengembangan Kurikulum Departemen Pendidikan mendefinisikan mata lokal sebagai kegiatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran mata lokal tetap ada. Dan huruf selanjutnya itu huruf B. Mata lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran serta potensi keunikan lokal. Dan huruf C, bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggal mereka. Dan soal yang kedua yaitu membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan mengenal dan mencintai lingkungan, alam, budaya dan spiritual. Contohnya mata pelajaran mulai. Dan soal yang ketiga bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, serta hal-hal yang
Yang pertama, seni budaya. Contohnya permainan musik tradisional, batik dan lainnya. Selanjutnya prakarya, kerajinan ukir, kerajinan kulit dan kerajinan tenun makanan tradisional dan sebagainya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, pencak silat, sempak takraw, dan selanjutnya bahasa daerah maupun bahasa asing. Selanjutnya teknologi komputer dan pembengkalan. Soal selanjutnya yaitu nomor 5. Dengan cara kembali menegaskan bahwa moto lokal bisa ditambahkan ke dalam kurikulum merdeka melalui 3 opsi, yaitu diintegrasikan ke mata pelajaran lainnya melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila atau sebagai mata pelajaran sendiri selama 2 jam. Soal selanjutnya yaitu nomor 6. Manfaat mengembangkan moto lokal dan kurikulum merdeka membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggal para peserta. Langkah-langkah mengembangkan. Yang pertama, mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah, menentukan fungsi atau susunan atau komposisi moto lokal, mengidentifikasi bahan kajian moto lokal, menentukan mata pelajaran moto lokal, mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus dengan mengarah pada standar isi yang ditetapkan oleh BSNP. Baik, sampai situlah pemahaman kelompok 3 yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini yang berikan kepada kelompok? Tidak ada. Tidak ada ya? Baik. Sekarang sampai bersedia lagi kelompok 2. 1, 2. Silakan. Jelas. Perkenalkan nama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 atas nama Firdaus ingin membacakan hasil diskusi kami tentang apa itu pelajaran mata lokal menurut Pusat Pengembangan Kurikulum Departemen Pendidikan. Yang pertama itu jawabannya adalah muluk adalah bahan kajian atau pelajaran pada Satuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79 tahun 2014, yang berarti penetapan kurikulum muluk pendidikan khusus menjadi kewenangan pada pemerintah provinsi atau dalam kurikulum Departemen Pendidikan. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berarti pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang ada dalam sekolah. Nomor 2, tujuan mata pelajaran muluk pada kurikulum Merdeka Belajar, yang berarti muluk diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dan sikap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali dan mencintai lingkungan, alam, sosial, dan budaya dan spiritual yang ada di daerahnya masing-masing. Nomor ketiga, contoh mata pelajaran muluk, yang berarti
adalah yang pertama itu seni budaya. Contohnya seperti apa? Seperti permainan yang seperti permainan tradisional, seperti tari daerah, musik tradisional dan lain sebagainya. Terus contoh yang kedua, prakarya. Prakarya itu seperti apa? Seperti kajian, ukir seperti kita mengukir di atas balok dan sebagainya. Terus kerajinan kulit dan lainnya. Soal nomor 4 yaitu dengan bagaimana cara mengembangkan muatan lokal dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang berarti itu mata pelajaran lainnya melalui proyek penguatan profil pelajaran Pancasila atau sebagai mata pelajaran sendiri selama 2 jam. Adapun pelaksanaan muatan lokal terdiri dari yang pertama itu tahap persiapan, tahap kedua pelaksanaan, tahap ketiga pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil analisa kami. Yang pertama yaitu menurut Pusat Pengembangan Kurikulum Departemen Pendidikan, sebagai kegiatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri lokal dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Jadi kelompok 1 ini kayak tidak terjawab poin berbeda. Kelompok 2 terjawab sebagian. Kalau ini kelompok 3 tidak terlalu jelas. Jadi ini mendekati benar ya. Nanti kita lihat ya. Tujuan mata pelajaran muatan lokal pada kurikulum Merdeka ya. Yang perlu di sini ini nih, bagaimana cara mengembangkan muatan lokal dalam kurikulum Merdeka. Yang perlu ini saya sampaikan dulu. Ya. Jadi jelas ya, tujuan mata pelajaran muatan lokal sudah mendekati benar semua, memperkenalkan sintesis kepada informasi. Nah, itu melestarikan keterampilan masyarakat ekonomi daerahnya, memberikan sesuatu tentang kemampuan. Ini tujuan kita sudah sampai 6. Contoh mata pelajaran Bulog mendekati benar semua. Nah, bagaimana cara mengembangkan muatan lokal? Nah, ini usul dari satuan pendidikan. Nah, usul dari sekolah ke dinas pendidikan setempat, kabupaten dan kota untuk SD, SMP. Untuk provinsi itu dari sekolah ke provinsi. Jangan lupa kewenangan itu sekarang sudah berbeda. SMA, SMK dengan sekolah luar biasa itu di bawah naungan dinas pendidikan provinsi. SD, SMP, TK itu dinas pendidikan kabupaten kota. Jadi kewenangannya berbeda. Kalau sudah ada usul, nanti dinas pendidikan akan mengevaluasi, menganalisis kebutuhannya, apa memungkinkan, bagaimana gurunya, sarana dan prasarana. SD SMP itu rata-rata mata daerah di kabupaten. Provinsi juga begitu, hanya terbagi. Kalau provinsi itu SMA, SMK itu bahasa daerahnya terbagi 3 sekarang. Dulu tempatnya yang besar, ya Makassar, Bugis, Tato, dan intinya ada sekolah, kemudian dinas pendidikan setempat analisis, kemudian dilanjutkan oleh SK, dilanjutkan oleh dinas pendidikan setempat, seterusnya keputusan itu harus berdasarkan SK gubernur. Baik, lanjut. Nah, bagaimana cara mengintegrasi muatan lokal dalam Merdeka? Dengan mengintegrasikan materi muatan lokal dengan mata pelajaran lain. Salah satu contoh misalnya seni budaya. Semua kan rata-rata
SD, SMP, ya. Itu integrasinya itu secara umum tidak ada tradisional. Maksudnya setempat, contoh misalnya tarian Pramuka itu tidak ada di kotanya. Ya kita selipkan, kita selip di sini, nah, apalagi dari Kapupa, tidak ada. Di tempat lain tidak ada. Kita bikin untuk mensisipkan pelajaran seni. Atau itu juga ada olahraga. Tidak ada. Jelas? Nah, kalau begitu Senin depan kita lanjut lagi tentang bimbingan karir. Nah, tugas para mahasiswa mencari buku teks yang berkaitan dengan kita diskusi lagi seperti ini. Ya. Kemudian semoga sehat, lulus, ya, sukses. Wabillahi taufiq.